Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Sedangkan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Ada berita yang menyenangkan kubu Vietnam, yang mana media Vietnam itu bahagia timnas Indonesia menurunkan pemain U23 di Piala AFF tahun 2024. Nah, peluang menang ya jadi besar. Namun sebelum macam itu kan kalah terus. Jadi gara-gara itu langsung merasa pede, ya jangan dulu. Belum tentu ya. Karena U23 juga tajinya sudah lumayan tinggi saat ikut di Qatar dulu kan, sampai perempat final ya. Jadi biarlah dia agak sementara, biar senang dulu ya. Dan Vietnam mempunyai cerita untuk membalas dendam kepada timnas Indonesia. Wah, sanggarnya ya. Tim yang selalu kalah mereka dalam 3 pertemuan atau 4 pertemuan terakhir dengan timnas Indonesia. Nah, dengan menggunakan skuad sangat muda di Piala AFF 2024, hal ini menjadi peluang besar bagi kompetitor timnas ya, termasuk Vietnam. Tulis media Vietnam dalam judulnya artikel yang mereka buat sebelumnya ya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan Sintayong tetap mengasuh atau membesut atau mengarsiteki timnas Indonesia saat mengarungi Piala AFF tahun 2024 yang digelar pada 23 November hingga 21 November tahun 2024. Namun timnas Indonesia tidak akan turun dengan skuad terbaiknya, melainkan mayoritas dihuni pemain-pemain yang usianya di bawah 23 ya. Alasannya pemain dengan jadwal yang padat ya, karena Piala AFF tahun 2024 berdekatan dengan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Di bulan November tahun 2024 atau beberapa hari sebelum penyelenggaraan Piala AFF tahun 2024, timnas Indonesia masih akan menjalani 2 pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Sebut saja menjamu Jepang pada tanggal 14 November dan Arab Saudi pada 19 November tahun 2024. Demi menjaga kondisi fisik para pemain utama seperti Tomaye, Ratna Uratmangun dan lain-lain, mereka tak akan disertakan di Piala AFF tahun 2024. Nah, jadi di Piala AFF tahun 2024 Sintayong akan mengendalikan atau mengandalkan sejumlah pemain yang membantu timnas Indonesia U23 saat juara SEA Games ya tahun 2023, dan proyeksi SEA Games tahun 2025 ya, yang ada pemain-pemain yang sudah teruji ya. Jadi jebolan SEA Games tahun 2023 yang berstatus pemain timnas Indonesia senior saat ini sebut sajalah ada nama Hernando Ari, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand dan Ramadhan Sananta yang menarik ya, menanti akan timnas Indonesia di AFF tahun 2024. Skuad Garuda tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Ya, masing-masing tim akan melakoni 4 pertandingan dengan rincian 2 kandang dan tandang. Ya. Tim teratas berhak lolos ke semifinal Piala AFF U24 ya. Jadi sanggupkah melaju sampai sejauh ini ya timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024?
Jadi itu adalah gambaran untuk AFF tahun 2024 yang notabene senior akan diisi oleh punggawa tim U23 ya. Hal ini kan ya menurut saya itu bagus, karena yang senior yang levelnya A kan menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Itulah informasi yang sangat menarik untuk kita amati dan kita ikutin terus. Nah, selanjutnya yang bikin penasaran yaitu PSSI tengah memproses naturalisasi ya pemain keturunan untuk timnas Indonesia, namun di luar nama yang pernah disebut. Jadi saat ini juga PSSI bergerak dalam senyap ya, menaturalisasi pemain-pemain, enggak cuman yang depan aja, yang tengah, belakang juga. Cuman yang dinaturalisasi ini jarang disebut di media massa ya. Yang biasanya kan kita sebut oleh Romeni, Kevin Dick segala macam ya. Jadi ini adalah pemain grade A cuman tidak disebarluaskan. Ya alasannya pertama memang belum final, baru diurus berkasnya. Terus yang kedua, ini sedikit dirahasiakan karena apa? Karena pemain yang dinaturalisasi ini untuk senjata di ronde 3 nanti, agar supaya lawan-lawan itu bingung dibikinnya. Siapa sih penambahan pemain-pemain baru? Jadi PSSI tidak membuka secara keseluruhan, itu gara-gara memang untuk menjaga kerahasiaan atau kekuatan Indonesia ya. Mudah-mudahan lah kita lancar semua. Terima kasih. Merdeka.